Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati. Obrolan suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Ya, ketemu lagi dalam episode kali ini. Dan topiknya juga sedikit agak cocok-cocok juga ya keluarga kita ini ya. Kalau kita sudah tidak salah mengartikan dari judulnya ya. Iya, betul. Mudah-mudahan tidak salah ya. Iya. Judulnya apa ini? Judul besarnya adalah Keluarga Bersaksi. Keluarga Bersaksi ya. Nah, mengenai keluarga bersaksi ini dijelaskan bahwa merupakan suatu konsep yang mengacu kepada peran penting dari keluarga dalam menyaksikan, mendukung, serta memengaruhi kehidupan seseorang, terutama dalam hal perkembangan tabiat atau karakter seseorang. Iya, itulah headline-nya istilahnya lah ya. Iya. Tapi apakah seperti itu? Kita dengar aja nanti penjelasan dari narasumber kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai acara Obsesi Hati kita pada malam hari ini, kita akan baca ayat inti kita yang diambil dari buku Matius pasal yang ke-28, Matius 28 ayat 19 dan 20. Beginilah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dengan ayat ini mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersuka cita oleh karena satu kesempatan kami boleh mengikuti program Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani yang kami percaya. Setelah mengikuti program ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga akan boleh memperoleh manfaat yang berasal daripada Tuhan, dan kiranya kuasa Roh Kudus Tuhanlah yang boleh menyempurnakan program pada malam hari ini, sehingga para pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada di rumah boleh mendapatkan satu makna rohani bagi kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan berkati program ini dari awal hingga akhir, berkati juga para kru Hope Channel Indonesia, agar dijauhkan dari segala gangguan internet atau apapun, dan biarlah program ini oleh karena pertolongan Tuhan boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berkati pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan pada malam hari ini. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dan mereka boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati seluruh pemirsa Hope Channel Indonesia yang ada dimanapun mereka berada. Biar berkat berkelimpahan boleh menjadi bagian mereka. Ampuni dosa kami begitu banyak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kami mengundang kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan sebentar, ataupun persoalan rumah tangga yang Anda ingin tanyakan, silakan mengirimkan pertanyaannya ke call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom, pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf. Shalom. Shalom. Selamat malam di Indonesia. Selamat pagi dari Amerika. Selamat pagi dari North Carolina. di Amerika. Ya, senang bertemu kembali dan tidak sabar mendengarkan pembahasan pada malam hari ini nih pendeta dan ibu. Silakan waktunya. Baik, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia, ini adalah satu judul yang diberikan kepada kami bagaimana keluarga itu dapat bersaksi. Nah, kita masing-masing mengetahui bahwa kita sebagai orang Kristen telah mendapatkan perintah daripada Tuhan. Ya, dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yang tadi sudah dibacakan, yaitu karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, ini perintah bukan hanya kepada para murid-murid waktu hidup 2000 tahun yang lalu, tetapi kepada semua orang Kristen sepanjang zaman. Nah, untuk itu kita masing-masing mengetahui kenapa kita harus bersaksi. Bersaksi itu sangat penting sekali. Bersaksi adalah perintah Alkitab sebagaimana telah kita bacakan tadi.
Jadi bukan hanya sekedar ide daripada seseorang, tetapi itulah yang Alkitab katakan sangat jelas bahwa kita harus bersaksi. Bersaksi menguatkan iman kita. Kalau kita bersaksi, kita lebih percaya. Sebab kita sebelum bersaksi, kita harus sendiri yakin akan mempunyai pengalaman secara pribadi, ya, dan lebih banyak bersaksi, maka kita dapat lebih mempertumbuhkan iman kita. Bersaksi memperkuat menghadapi tantangan. Ini adalah sebuah kutipan daripada Ellen G. White dalam Acts of the Apostles halaman 105 yang mengatakan bahwa kegiatan yang agresif di dalam bersaksi itu menghangatkan kita untuk menghadapi berbagai macam tantangan-tantangan yang lain, sebab kita dikuatkan melalui bersaksi. Ya. Bersaksi membantu pembentukan tabiat Yesus. Ada sebuah kutipan dalam The Desire of Ages halaman 142 yang mengatakan bahwa sebetulnya Tuhan bisa selesaikan pekerjaannya tanpa pertolongan kita, tetapi supaya kita dapat membentuk tabiat Yesus, maka kita harus berpartisipasi di dalam melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu memperkenalkan akan kebenaran bagaimana kita ditebus oleh darah Yesus. Nah, dengan lebih banyak bersaksi, maka kita membentuk tabiat Yesus, dan kita ingat apakah yang kita akan bawa ke surga? Hanya tabiat, tapi bukan hanya sembarangan tabiat, tetapi tabiat Yesus. Ya. Jadi tabiat Yesus itu akan terbentuk sementara kita bersaksi. Bersaksi adalah hasil kasih kepada Yesus. When you fall in love, jatuh cinta kepada Yesus yang sudah berbuat begitu banyak kepada kita, kita otomatis akan mau share kepada orang lain. Jadi ini adalah hasil dari kasih kepada Yesus. Oke, kemudian bersaksi memberikan sukacita kepada surga. Ingat di dalam buku Lukas pasal 15 menyebutkan ada sukacita di surga, ya, kalau seorang itu bertobat. Ya. Jadi sukacita di surga, dan kita bersama-sama bersukacita melihat akan jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan melalui kesaksian kita. Jadi dengan demikian, kalau kita mau untuk bersukacita dan berbahagia, maka kita perlu terlibat di dalam kegiatan bersaksi. Ya. Baik, kemudian pertanyaan sesuai dengan statistik, ya, berapa persen anggota yang bersaksi? Ternyata persentasenya itu sangat kecil sekali. Baik, ini beberapa penelitian yang artinya laporan yang kita bisa dapat. Ya, statistik evangelisasi, 97% dari seluruh umat Kristen belum pernah memenangkan jiwa bagi Kristus. Jadi dia sudah mendapat keselamatan, Yesus sudah memberikan keselamatan kepada mereka, tapi tidak diceritakan kepada orang lain. 80% dari seluruh umat Kristen tidak secara konsisten memberikan kesaksian bagi Kristus. Ya, sekali-sekali, tetapi tidak, ya, secara sistematis. Kurang dari 2% terlibat dalam pelayanan penginjilan. Bayangkan, sedikit sekali. Yang betul-betul terlibat di dalam pelayanan penginjilan yang secara regular. 71% tidak menyumbang untuk pendanaan amanat agung. Jadi paling sedikit kalau kita tidak bisa bersaksi dengan bagus, ya, secara direct, paling sedikit kita menolong dengan memberikan pendanaan supaya gospel itu bisa disiarkan. Oke. Kemudian kita dapatkan juga mengenai survei mengenai pelayanan kepemimpinan. Ternyata 63% pimpinan denominasi, termasuk diakon atau penatua, belum pernah memimpin seorang kepada Yesus dalam 2 tahun terakhir melalui penginjilan. 49% dari pelayanan kepimpinan rata-rata tidak menghabiskan waktu dalam seminggu untuk melayani di luar gereja. Ya, kemudian 89% pimpinan dan pelayanan tidak mempunyai waktu luang dalam daftar prioritas mingguan mereka untuk melakukan evangelisasi. Bayangkan, 89%. Ya, 99% dari pelayanan kepimpinan kepercayaan bahwa setiap orang Kristen termasuk para pemimpin telah diperintahkan untuk memberitakan Injil ke dunia yang terhilang. Kepercayaan sih ada, tapi pelaksanaan yang kurang. 97% percaya bahwa jika para pemimpin memiliki keyakinan dan keterlibatan yang lebih besar dalam penginjilan, maka hal tersebut akan menjadi teladan bagi gereja untuk diikuti. 96% pemimpin percaya bahwa gereja mereka akan bertumbuh lebih cepat jika mereka lebih terlibat dalam penginjilan. Jadi kalau seandainya ada 10% saja sebetulnya yang melayani atau aktif dalam kegiatan evangelisasi, maka perkembangan gereja itu akan sangat pesat sekali. Ya. Nah, kita masing-masing mengetahui bahwa
untuk supaya bersaksi maka diperlukan persiapan pribadi. Jadi yang pertama kita harus mempelajari mengenai kabar baik keselamatan di dalam Yesus. Apa yang dikatakan dalam Efesus 2 ayat 4-8. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kita lihat bahwa masing-masing kita harus punya pengalaman, ya, menyadari dengan iman kita bahwa kita diselamatkan oleh sebab iman kepada karunia Allah, yaitu anugerah Allah, ya. Maka kalau seandainya kita punya pengalaman pribadi tersebut, maka kita rindu untuk membagikannya kepada orang lain. Nah, persiapan yang lain kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Masing-masing kita harus mengambil kesempatan untuk merenungkan apa yang Yesus telah buat kepada kita. Dia harus menderita, disalibkan oleh sebab dosa kita. Maka pengalaman pribadi ini sangat penting sekali. Ya. Kemudian yang lain dikatakan kita harus merefleksikan kasih Allah. Apakah kasih Allah itu bertumbuh dalam diri kita? Sementara kita membagikan iman percaya, maka kasih itu pun dapat bertumbuh. Kemudian kita kembangkan kesaksian Anda dengan doa. Jadi banyak kita harus berdoa supaya kita punya kuasa, ya, untuk bersaksi dan kita boleh bertemu dengan orang yang merindukan akan Tuhan. Kemudian kita buat daftar ayat Alkitab yang dapat digunakan untuk menjadi kesaksian bagi orang lain. Jadi setiap orang yang berperang, kita kan harus punya senjata, ya. Nah, kalau kita mau bersaksi kan kita harus punya persenjataan dan kita harus kenal ayat-ayat yang penting yang kita dapat gunakan untuk bersaksi, ya. Nah, sekarang di dalam perkawinan, pertama di dalam bersaksi secara keluarga, kita dalam perkawinan itu pun kita harus siap untuk bersaksi. Bersaksi kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita. Berikan bukti kasih karunia yang bekerja dalam hidupmu. Bagaimana kasih Tuhan telah mengubahkan kita. Ini sangat penting sekali. Kalau misalnya kita justru menunjukkan kekasaran, ya, menunjukkan akan tindakan-tindakan yang tidak Kristiani, ya, maka kita tidak menjadi saksi. Kita harus menjadi saksi di dalam rumah tangga kita lebih dahulu. Ya, ambil waktu untuk mengkomunikasikan arti imanmu kepada pasangan. Bagaimana imanmu menolong dalam mengatasi kemarahan. Tadinya suka judes-judes, tapi karena melihat bagaimana Tuhan mencintai kita, itu merubah kita sehingga tidak mau marah-marah lagi. Bagaimana kita dapat menyelesaikan konflik, menghadapi depresi dan sebagainya. Itu di-share dulu di dalam perkawinan kita. Di rumah tangga kita dulu, jangan jauh-jauh. Kita intinya di rumah tangga kita dulu. Kemudian berikan kekuatan dan pujian yang sepatutnya kepada pasanganmu yang telah bersaksi, ya. Misalnya kemarin kami bersaksi berikan pelajaran Alkitab, ya, kepada kelompok Indonesia di North Carolina ini, ya. Ada berapa, hampir 40 orang yang datang kemarin. Dan umumnya dari berbagai denominasi. Saya berikan pelajaran dan Catherine katakan, oh itu pembahasannya bagus. Ya. Jadi banyak orang yang memberikan pandangan yang positif. Jadi memberikan pujian yang sepatutnya kepada pasangan yang ikut bersaksi. Ya. Kemudian sebagai orang tua kepada anak-anak juga kita harus menunjukkan ke satu kegiatan bersaksi. Buat daftar perumahan dalam evangelisasi sebagai orang tua. Ya. Jadi perumahan di dalam keluarga dan sebagainya, kemudian buat Injil itu menarik kepada anak-anak dengan hubungan yang positif dan penuh senyuman. Jangan kita rasa bahwa menjadi seorang Kristen itu adalah seorang yang susah, murung-murung, menderita. Kita harus tunjukkan bahwa kekristenan itu adalah satu perkara yang memberikan sukacita kepada orang lain. Ya. Menyanyi nyanyian yang berisi kasih Allah. Sebab dengan menyanyikan kasih Allah itu, maka kita akan diubahkan. Aduh, bagaimana ya Yesus
anak raja daripada segala raja bisa turun ke dunia mau menyelamatkan saya, orang yang berdosa ini. Jadi itu akan menyentuh hati kita sehingga kita akan berseri-seri, ya. Dan nyanyian itu sangat penting sekali peranannya, sebab orang bisa terjamah dalam nyanyian, ya. Jadi seperti Leo dan Fitri selalu menyanyi, Dan anak-anak ya, sama-sama, ya, memberikan pelayanan. Keluarga yang nyanyi, voice of family. Dan ingat, setiap nyanyian itu adalah suatu doa, dan setiap nyanyi itu adalah suatu khotbah yang dapat menjamahkan jiwa-jiwa. Itu pentingnya sekali. Ya. Berdoa dengan masing-masing anak, mengulangi kasih Allah dan kasih sayang kepada anak-anak dalam doamu. Sebab kalau kita mengingatkan kepada anak-anak kita bagaimana Tuhan telah memimpin kita, kasih Tuhan yang begitu besar, itu akan mendorong anak-anak kita untuk mengucapkan syukur kepada Tuhan, dan dengan otomatis mereka mau bersaksi. Jadi kemudian jadi berdoa, kemudian peluk, ya, Jesus loves you, ya, Tuhan mencintai kamu, ya, ajak berdoa bersama-sama, ya. Setiap hari kami bawa anak-anak, cucu-cucu kami berdoa, ya, sebelum sekolah dan itu sebagainya. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali. Kemudian kalau seandainya kita salah, ya, meminta maaf dari anak-anak kalau ada berbuat salah. Sebab dulu ada prinsipnya, orang tua nggak pernah buat kesalahan, orang tua selalu perfect. Nggak ada itu. Justru kita memberikan teladan yang baik kepada anak-anak kalau kita bisa minta maaf kepada anak-anak kita. Sama cucu kita juga kalau salah, Chelsea, please forgive me. It's okay, Oma. Jadi supaya mereka lihat bahwa kita juga mempunyai kesalahan dan mau mengakui bahwa kita itu mempunyai kesalahan. Ya, tunjukkanlah kasih yang tidak bersyarat dan penerimaan kepada anak-anakmu. Hindarkan kata-kata aku akan mengasihi kamu jikalau kamu anak baik-baik. Ya, itu adalah satu perkara yang kita harus hindarkan. Kita harus mengasihi mereka apapun keadaannya. Ya. Apa situasi. Buat rencana untuk memberikan setiap anak-anakmu kesempatan khusus untuk membuat keputusan untuk percaya kepada Yesus secara pribadi. Iya, ini dengan menjelaskan kasih Yesus, perlunya penutan kepada Yesus, akhirnya ya kita membahas berbagai macam prinsip yang sangat penting daripada kebenaran untuk membawa mereka menerima akan Yesus Kristus. Ya. Kemudian bersaksi untuk keluarga, ya. Berdoa secara regular agar keluarga menerima Injil. Jadi apalagi kepada keluarga yang tidak dalam kebenaran. Ya, apakah ada kita punya ipar atau anak-anak kita, itu kita berdoa secara regular. Ya, bekerja sama sebagai keluarga untuk menyediakan daftar dari usaha untuk keluarga dapat buat untuk membawa keluarga yang belum Kristen kepada Yesus. Ya, jadi kita buat kegiatan apa yang kita dapat buat, ya. Oke, mungkinkah memberikan suara nubuatan atau pelajaran atau memberikan buku, atau traktat atau apa saja. Saya teringat cerita daripada seorang dari Jawa Timur, ya. Dia bagaimana caranya untuk menarik akan anaknya, ya. Dia dalam kebenaran anaknya tidak tertarik, kemudian ditaruhlah buku yang kami tulis, yaitu buku makanan sehat di meja, ya. Dan anak ini satu waktu tidak ada pekerjaan yang lain, kemudian dia baca, oh bagus, akhirnya tertarik, akhirnya dia belajar buku tersebut, artinya belajar firman Tuhan, akhirnya dibaptiskan, ya. Jadi kita harus berusaha supaya membuat berbagai macam rencana yang boleh membawa anak-anak ataupun keluarga di dalam kebenaran. Rencanakan cara untuk menghubungi setiap keluarga yang telah didoakan selama ini melalui telepon, email atau perlawatan pribadi untuk memberikan semangat dan menyatakan kasih Yesus. Jadi ada follow up work, ya. Jadi ini sangat penting sekali. Bagaimana kabarnya? Atau undang mereka datang di gereja, ya, ataupun untuk acara-acara sosial, ya. Dan kita bisa latih anak-anak juga untuk mengundang teman-teman mereka, ya. Baru bulan lalu kalau tidak salah ada kegiatan di gereja kami, kemudian anak-anak mengundang akan anak-anak kami, dan kami kaget dapatkan bahwa teman-teman dari cucu kami juga datang untuk. Jadi satu dari Chelsea punya kelas datang dan satu dari Kaden punya kelas datang, cucu kami itu padahal dari Raleigh ke Chapel Hill itu 45 menit.
Jadi mereka datang itu, wah kita jadi senang. Tapi dari kecil cucu sudah dianjurkan. Mereka meminta supaya anak-anak di gereja kita semua memberikan undangan kepada teman-temannya. Dan kami sangat senang karena cucu kami berhasil at least untuk manggil satu anak dari teman sekelas mereka. Oke, nah bagaimana dengan membawa sahabat dan tetangga? Buat daftar dari sahabat dan tetangga yang mengenal kebenaran. Jadi daftar satu persatu, kemudian mulai doakan mereka satu persatu. Ini satu hal yang sangat penting sebab kita percaya kepada kuasa doa. Undang mereka dalam kebaktian keluarga. Ya, kemudian berbicara dengan mereka untuk melihat perspektif mereka mengenai kerohanian, pekerjaan masing-masing atau pendidikan atau keamanan lingkungan. Ya, jadi bicara tentang kebenaran, kalau tentang keamanan, kemudian akhirnya akan terbawa kepada kepada masalah kerohanian. Jadi misalnya kita masalah politik sekarang ini, berbicara mengenai masalah peristiwa di Timur Tengah, apa yang terjadi dengan Israel, Hamas dan sebagainya. Jadi itu kan sudah menjadi pembicaraan untuk orang-orang di seluruh dunia. Nah, kemudian kita katakan Alkitab sudah mengatakan tentang masalah ini, sudah dituliskan. Jadi itu membuka jalan untuk belajar Alkitab. Arouse dia punya interest. Jadi makin mengetahui, oh benar, di Alkitab sudah katakan gitu. Oh iya, ini lalu kita bisa introduce itu ya. Terus undang mereka untuk makan bersama-sama. Kalau makan bersama-sama itu santai kan, mereka bisa lihat kita bagaimana makan dan dari makanan kita itu juga kita bisa bersaksi. Ya, kami sudah undang semua tetangga kami ini untuk makan di rumah. Dan sebelum itu waktu tetangga kita di Maryland, kita undang mereka di seluruh lantai kita itu semua dan sampai ke bawah kita undang, karena kita tinggal di kondo. Kondo itu terdiri dari 25 keluarga. Kita undang mereka makan semua dan kita katakan, oh ini makanan low kolesterol, tidak ada ini, jadi sehat semua. Oh jadi mulai dari situlah bicara makan sambil berbicara. Itu waktu kami tinggal di kondo, dan sebelum itu waktu kami tinggal di rumah di Maryland. Di Maryland juga kami undang juga di cul-de-sac itu ada 5 keluarga dan salah satu, dan mereka kita undang untuk ikuti net 98 dan salah satu akhirnya dibaptiskan Jadi kita bisa lihat bahwa kita perlu gunakan undang makan, kemudian menyiapkan mereka untuk belajar firman Tuhan. Saat kebaktian keluarga, bicarakan bagaimana bersaksi untuk keluarga. Nah, jadi anak-anak harus tahu. Mereka harus menjadi saksi, termasuk di tetangga ataupun di sekolah, di mana dan sebagainya. Dorong anak-anak untuk berbuat tindakan kasih untuk tetangga. Jadi kita ajar anak itu, oh ini kan kami kan baru pindah ke North Carolina ini waktu setelah pensiun. Jadi di sepanjang kami punya jalan ini banyak yang retirees, yang pensiunan. Kami ajaklah cucu kami untuk bawa oleh-oleh dari Indonesia. Waktu Natal semua kita setiap rumah, semua tetangga kami dapatkan hadiah Natal, artinya oleh-oleh dari Indonesia. Jadi kami bawa cucu kami untuk bawa ke sana. Oh, I have something for you. Jadi supaya dorong anak-anak kita untuk mempunyai tindakan kasih kepada tetangga. Kemudian bekerja sama dengan anak-anak dalam membuat sesuatu untuk tangga yang akan memberikan sukacita. Itulah kami berikan contoh tadi. Kemudian tolong anak-anak yang lebih besar dalam membentuk kelompok bersaksi dalam melawat rumah sakit atau rumah jompo. Kan banyak sekali orang yang kesepian di rumah jompo itu. Jadi kita ajak anak-anak itu untuk pergi Sunshine Band. Menyanyi dan kemudian bersaksi dan sebagainya, dan itu sangat penting bukan hanya dalam memberikan hiburan kepada orang lain, tetapi anak-anak ini pun juga berkembang dalam mempunyai sifat kasih sayang kepada orang lain. Nah, bagaimana tentang masalah karunia rohani? Masing-masing kita tahu bahwa setiap keluarga mempunyai karunia rohani, setiap manusia. Jadi kita harus ambil waktu saat kebaktian keluarga membaca misalnya tentang karunia rohani. 1 Korintus 12, Roma 12, Efesus 4, dan diskusikan bersama-sama. Atau baca biografi daripada pionir gereja dan diskusikan bagaimana pionir gereja ini bukan main, mereka sangat-sangat berdedikasi sampai benar-benar ada yang menderita sekali. Kita coba
diskusikan kepada bagaimana pengorbanan daripada pionir, ya mereka harus potong rumput untuk dapatkan dana untuk cetakan pamflet, risalah ya dan sebagainya. Kemudian bicarakan dan doakan bersama apa yang keluarga dapat buat untuk bersaksi sesuai dengan talenta dan karunia rohani masing-masing. Ya. Jadi sebagian bisa menyanyi, ya sebagian bisa untuk berbagi-bagi akan bahan traktat dan sebagainya. Berikan penghargaan kepada yang telah masing-masing buat dalam menggunakan karunia rohani atau talentanya. Jadi apakah mereka kasih makanan mereka yang buat atau apa. Pokoknya kita hargailah apa yang mereka lakukan. Kemudian bicarakan dan doakan ya apa yang masing-masing dapat buat di dalam rumah atau tetangga sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Ya. Dan dalam hal ini ya banyak hal yang mereka dapat buat seperti membagikan risalah kah, apakah itu membagikan makanan kah, ataupun juga bertindak sebagai saksi yang baik dalam mempunyai sikap yang baik dengan tetangga. Ya. Menyadari akan talenta setiap pribadi dan biarlah setiap anggota keluarga mengembangkan talenta dan karunia rohani masing-masing. Ya, kami punya cucu satu suka untuk menyanyi. Ya. Kemudian kami aja Chelsea bagus untuk ambil voice. Jadi sekarang dia ambil voice. Wah, sampai suaranya tinggi-tinggi itu sampai sampai tinggi sekali. Dan dia ini kebetulan kami bilang sama dia, bagaimana sekolah? Oh, sekolah bagus katanya. Wah, fisiologi dia dapat sampai 93%. Jadi dia bilang, wah, Chelsea kamu bisa jadi dokter. Bilang, oh no oma, no opa, no dokter katanya. Saya mau jadi penyanyi. Jadi dia senang jadi penyanyi. Kemudian dia masih umur 11 tahun tetapi sudah ikut praise team dari gereja. Main gitar, terus abis itu mereka nyanyi sama-sama. Jadi anak-anak dari kecil ya, anak-anak di gereja kami itu sudah dididik untuk ikut praise team. Paling sedikit once in a quarter. Mereka nyanyi di depan dan lead out in the songs itu ya. Jadi supaya mereka bisa perkembangkan karunia rohani mereka. Oke. Minta setiap anggota keluarga untuk bersaksi bagaimana Tuhan telah menggunakan mereka sesuai dengan talenta dan karunia rohani masing-masing. Jadi kesempatan mereka untuk bersaksi. Satu waktu Chelsea bercerita dia punya pembicaraan dengan temannya tidak suka mau ke gereja, ya. Dia bilang, oh the church is boring. Membosankan. Kemudian Chelsea bercerita, dia kasih tahu sama teman, no, church is not boring, ya, tidak membosankan. It's fun, katanya. Ya, sebab dapatkan cerita, dapat banyak kegiatan dan sebagainya. Jadi dia bersaksi sendiri, ya, mulai dari kecil. Oke. Baik. Bagus sekali kalau setiap keluarga mempunyai proyek misioneri, ya, proyek misioneri keluarga, ya. Misalnya rencanakan untuk melibatkan anggota keluarga sesuai dengan talenta masing-masing dalam suatu proyek misioneri keluarga, ya. Misalnya apakah kalau misalnya akan ada KKR, ya, kemudian seorang yang menjadi MC, seorang yang menjadi penyanyi, seorang yang menjadi pembicara dan sebagainya. Ya. Libatkan anggota keluarga lain dalam kelompok misionari tersebut dengan keseimbangan talenta yang dipakai dalam proyek tersebut. Jadi masing-masing mempunyai talenta dan biarlah talenta itu dikontribusikan. Mungkin bisa bikin dia punya spanduk atau apa. Pokoknya sesuai dengan talenta mereka masing-masing. Jadi beberapa hal yang mereka buat, misalnya membacakan Alkitab untuk orang tua atau yang cacat, ya, melawat yang terpenjara, ya. Banyak sekali orang-orang yang bisa bertobat, ya, di dalam penjara. Mungkin di Indonesia kenal nama Daniel Alexander Mawkar, ya, yang pernah mau coba untuk membunuh Presiden Soekarno, ya, tetapi akhirnya di penjara dan sebagainya, ya. Akhirnya tapi di dalam penjara dia belajar firman Tuhan, akhirnya menjadi anggota gereja, dan sempat bahkan dia pernah satu sekolah dengan saya, ya, di Universitas Advent Indonesia. Jadi sesudah itu dia menjadi saksi, pernah menjadi TSPM, ya, dan sebagainya. Jadi seorang yang bertobat di dalam penjara, dan saya bisa bercerita banyak sekali, ya. Bahkan ada buku yang menuliskan tentang Daniel Alexander Mawkar dengan judul Last Tiger Out.
Melawat bagi mereka yang punya pergerakan terbatas. Ingat, di penjara itu mereka kan nggak bisa exercise dan sebagainya. Jadi dengan itu waktu yang ada ya baca buku. Ya kita bawa buku. Buku itu bisa dengan pertolongan Roh Suci akan menggerakkan hati mereka untuk menyerahkan diri kepada menulis Tuhan. surat atau kartu kepada yang berduka, ya, melawan yang sakit, berikan pinjaman tanpa bunga bagi yang membutuhkan, atau ya berikanlah keseluruhan. Iya, buat roti atau masak makanan untuk mereka yang tidak mampu. Jadi kita ajar proyek-proyek yang kecil-kecil ini untuk keluarga kita, memberikan keranjang buah-buahan bagi yang tidak mampu. Ya, seperti ini ya. Ini adalah kalau bisa lihat ya, ini adalah satu Samaritan Purse ya, Christmas Child. Jadi di keponakan kami di gereja kami menganjurkan untuk setiap keluarga kalau bisa akan memberikan sumbangan ini. Jadi ini adalah kotak. Jadi kotak ini ya diisi. Nanti diisi ada ditulis adakah apa yang mau diberikan untuk Christmas dan bisa diisi adakah untuk anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, minggu ini kami akan pergi bersama dengan cucu kami. Oke, Chelsea, Caitlin, coba pilih apa yang kamu mau kasih dan taruh di sini. Nanti di situ mereka kasih ada ayat Alkitab bahwa bagaimana Tuhan mencintai kita supaya ini dikirimkan di Afrika dan anak-anak di Afrika bisa belajar mengenai Tuhan. Ya, dan ini kami sudah jadi proyek yang kami sudah bertahun ini kasih. Dari anak-anak cucu kami masih kecil, umur 5-6 tahun mereka sudah masukkan mereka senang sekali masukkan ini di apa. Ya. Jadi itu belajar untuk missionary project. Oke. Proyek misioneri keluarga ya, mungkin potong rumput atau membersihkan rumah lansia ya, menolong jaga anak sekali seminggu untuk orang tua tunggal. Kasihan kalau single family itu kan susah, mereka mesti cari uang dan apa semuanya. Dorong mereka. Kalau sewaktu kita akan bahas dengan lebih cepat. Membagikan traktat atau buku untuk wilayah tertentu di masyarakat, menyanyi ataupun memainkan musik di rumah jompo. Sunshine Band itu saya katakan tadi, memberikan beberapa jam pelayanan untuk keluarga yang membutuhkan pelayanan. Ikut membantu menjaga anak dari keluarga yang butuh, memberikan pakaian baru atau bekas layak pakai untuk keluarga yang membutuhkan. Ya, kami baru saja kirim banyak sekali pakaian ya. Nah, dari sini dikirimkan kepada ketua uni yang kebetulan datang ke Maryland, kemudian sudah dibawa dan sudah diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Ikut dalam mencari dana untuk kegiatan gereja atau masyarakat. Ikut kemudian daftarkan teman atau tetangga untuk belajar suara nubuatan, itu pelajaran Alkitab. Bagi undangan untuk KKR, sebab kita tidak tahu. Hanya kadang-kadang dengan satu slip aja itu bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Atau undang keluarga muda untuk memberikan boneka atau mainan untuk keluarga yang membutuhkan. Gunakan mobil untuk menjemput mereka yang ingin datang ke gereja KKR. Ini adalah sedikit ya, kecil, tapi itu bisa menghasilkan jiwa-jiwa kepada Tuhan. Undang teman, family, tetangga untuk datang ke demonstrasi makanan sehat ataupun ceramah kesehatan. Undang teman dan anak untuk datang di gereja untuk makan sabat siang. Baik. Kemudian juga di dalam masalah penata layanan, dalam belajar untuk memberi, itu harus dilatih kepada setiap keluarga. Misalnya bagian bawah dikatakan sebagian tambahan dari persepuluhan dan persembahan, buat komitmen dan doakan pekerjaan misioneri di mana keluarga telah berkorban untuk suksesnya proyek tersebut. Jadi kegiatan banyak hal-hal yang seperti yang kita sebutkan tadi yang kita dapat ulangi. Kemudian kegiatan mencapai dunia, artinya mendoakan misioneris, ataupun kadang-kadang gereja bisa mengirimkan untuk misioneris. Kemudian sebagai kesimpulan kita ambil sebagai berikut. Setiap keluarga Advent dapat terlibat dalam kegiatan bersaksi dengan kemampuan kita, talenta kita, karunia rohani kita. Jadi masing-masing itu kita bisa kontribusi. Kita perlu persiapan kerohanian yang dibutuhkan untuk keluarga bersaksi, yaitu banyak berdoa, belajar firman Tuhan, ataupun juga ayat-ayat supaya kita siap untuk bersaksi untuk orang lain. Kegiatan bersaksi harus dimulai dalam keluarga sendiri. Banyak orang pikirkan, saya harus mesti pergi ke jauh-jauh di Afrika dulu apa. Tapi di rumah nggak bersaksi,
Jadi kita harus mulai nomor satu di rumah kita, baru nanti ke tetangga, baru nanti ke keluar dan sebagainya. Jadi mulai dari keluarga sendiri dapat diperluas untuk bersaksi pada keluarga, teman, tetangga, dan kolega dalam pekerjaan. Ya. Bila kesempatan memungkinkan, kita dapat memperluas kegiatan bersaksi, menyeberang ke budaya lain, ke kontinen yang lain. Dan jadi semoga ini bisa menolong kita masing-masing menjadi keluarga yang bersaksi. Dan ini memberikan sukacita kepada keluarga, bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai di surga nanti. Amin. Luar biasa pembahasannya ya, keluarga bersaksi. Kelihatannya memang beberapa contoh yang disampaikan tadi contoh sederhana, ya, tapi ternyata itu membawa jiwa kepada Tuhan ya, pendeta dan ibu ya. Jadi pembahasan malam ini sebenarnya saya jadi tergerak. Cuman jangan dianggap jadi satu kesombongan ya. Kami agak takut ya berbicara, tetapi di keluarga kami, khususnya saya dengan anak saya laki-laki Felix, dan juga mertua saya, Dedi, kita punya langganan barbershop, ya, tukang gunting rambut. Bahkan pas sedang waktu gunting rambut, kita bersaksi mengenai kebenaran firman Tuhan, khususnya hari Sabat, orang Advent ini. Jadi, di dalam situasi apapun, waktu apapun, kita gunakanlah untuk bersaksi. Dan saya pribadi dan juga istri saya, kami sangat berbahagia karena para pemirsa di rumah boleh percaya, boleh enggak, tetapi kalau anak-anak kita aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, mereka bahkan berada dalam gereja. Amin. Padahal kita tahu kalau zaman sekarang anak-anak muda, aduh, takut kita orang tua melihat anak kita ada di luar sana. Ya, tetapi oleh karena mereka aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, puji Tuhan. Ya, mereka akan apa? Akan selalu berada dalam gereja. Ya, terima kasih pendeta dan ibu pendeta Kuntara, pembahasannya luar biasa ya pada malam hari ini. Dan saya yakin bermanfaat untuk pemirsa juga yang ada di rumah ya. Pastinya sangat bermanfaat. Jadi kami mengundang kembali kepada para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan kita, keluarga bersaksi, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya. Baik, sebelum kita melanjutkan acara kita pada malam hari ini, kita akan mengikuti yang satu ini. Lagi ngapain sih? Nonton tok-tok, selfie, melamun, ingat mantan yang belum tentu ingat kamu, main game, rebahan, pasti lagi bosan. Kok semua yang kamu lakuin itu untuk diri kamu sendiri sih? Kenapa kamu gak jadi berkat aja? Misalnya dengan share video Hope Channel Indonesia ke teman-teman dan keluarga kamu. Acara Obsesi Hati, dan kita akan masuk ke segmen selanjutnya ya. Hanya Activity and Talk Show. Activity and Talk Show, dan kita tidak sendirian nih. Betul. Ya, kita akan kedatangan bintang tamu pada segmen yang kedua ini, dan kita akan menyapa saja langsung, yaitu keluarga Parangka Rumambi yang berada di Manado, Sulawesi Utara. Shalom keluarga Parangka dan Rumambi. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Shalom, salam kenal. Apa kabar? Bagaimana, ada baik-baik di Manado? Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sekarang kita akan masuk saja ke segmen yang kedua. Kita akan tanya jawab nih, ya. Boleh tahu nama? Karena Oke, kalau saya Shalom. Apakah kita masih terhubung? Ya, boleh tahu nama Om dan Tante? kalau saya sendiri namanya Susan Rumambi. Sorry, agak Bagaimana? kurang Boleh jelas, tolong diulang? iya. Tadi Ulang, kurang boleh. jelas. Nama Ibu Susan Rumambi. Bu Susan, oke. Oke, Ibu Susan. Oke, satu Bapak. Kalau saya adalah Donald Parangka. Donald ya? Iya. Donald, oke. Jadi Ibu Brur Susan Donald dan dan Bro. Susan ya? Iya.
selama baku dakwah. Nah, jadi apa yang mau ditanyakan nih? Silakan kepada Donald dan Susan. Oh iya, selama sekarang ini apa kegiatan yang biasa dilakukan oleh Ibu Susan ataupun Pak Donald? Boleh kami tahu? Kalau dalam pelayanan atau dalam kerjaan? Dalam pelayanan. Oke, kalau dalam pelayanan, kebetulan tahun ini dalam pelayanan sebagai ketua di jemaat, dan Bapak memimpin departemen musik. Wah, direktur musik di jemaat ya? Kalau Ibu tadi sebagai apa? Ketua Tadi jemaat, kurang jelas? ketua jemaat. Iya. Oke, puji Tuhan. Ya, luar biasa. Jadi ada mungkin yang mau diceritakan mengenai pelayanan selain di jemaat? Mungkin ada ministry kah atau ada apa? Tadi saya dengar seperti punya satu pelayanan di luar jemaat ya? Silakan. Kalau pelayanan di luar jemaat, karena memang keluarga saya hobi di lagu, menyanyi, lagu rohani juga. Jadi kita ministry apa saja yang mengundang kita atau panggil ikut ministry, kita siap. Seperti beberapa waktu yang lalu di tahun ini kita kebetulan diundang oleh Cornelius Media melayani Pulau Biaro, karena melayani juga weekend ya, jadi tidak mengganggu pekerjaan setiap hari sebagai pegawai. Jadi weekend kita gunakan dan memang ada waktu dan ministry juga mengundang, jadi kita mengikuti kegiatan pelayanan di Pulau Biaro tersebut. Yang seperti itu. Jadi bukan pekerjaan yang pekerjaan utama, tetapi hanya mengisi pelayanan di luar dari tugas-tugas pekerjaan di pelayanan di gereja ya. Iya. Tadi kita lupa tanya ini, Brother Donald dan Susan ini punya anak-anak? Oh, iya punya. Berapa anak? Satu. Jadi anak juga diikutsertakan dalam pelayanan? Iya. Wah, luar pasti biasa. Kalau kita jalan keluar untuk melakukan pelayanan, anak dipastikan pasti dia harus ikut ya? Harus dibawa, harus ikut, karena dia akan melihat bagaimana juga orang tua melayani kepada masyarakat ataupun gereja yang kami kunjungi. Puji Tuhan. Kebetulan, Umur berapa? namanya anak saya itu Melody. Umur berapa? Usia berapa? Usia berapa? Tahun ini dia 14 tahun. Wah, memang. Oh iya, memang sudah pas itu ya, harus semangatnya untuk ikut melayani saat ini ya. Puji Tuhan. Tadi pelayanan ke sebuah pulau saya dengar tadi ya. Iya. Itu berapa jauh dari kota tempat tinggal kalian lah? Dari Manado, dia naik kapal feri. Wow. 2 jam. Tiba di Pulau Biaro. Hari-hari apa itu bisa dilakukan pelayanan seperti itu, Bu? Weekend tadi. Hari Minggu? Iya, hanya weekend Jumat. Layanan hari Sabat, baru hari Minggu kita layani masyarakat umum, baru subuhnya kita kembali lagi dengan kapal yang sama feri, balik ke Manado. Wow. Dan beraktivitas kembali. Nah, luar biasa ini ya. pelayanannya membutuhkan pengorbanan yang luar biasa karena jaraknya jauh dan ini naik kapal ya. Ya kalau naik mungkin naik feri kita di sini cuma bawa mobil. Kalau mereka naik kapal, itu harus melalui samudra dulu. Dan melayani hanya bertiga ya, melakukan pelayanan itu? Ya, dengan ministry yang mengundang kita. Join ya. Ada tim. Oke, semangat. Oke, ini saya ada pertanyaan ini. Jadi apa sih pentingnya untuk bersaksi bagi keluarga Parangka Rumambi ini? Mungkin ada satu pengalaman kerohanian yang boleh di-share untuk pemirsa yang ada di rumah. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Kebetulan kami dari Semasa Muda selalu aktif dalam pelayanan ya. Dan salah satu pengalaman yang sangat penting yang memberikan kontribusi yang positif bagi kami
bersaksi itu akan pertama yang saya dapati akan melatih diri kita. Akan melatih diri kita untuk menjadi pekabar Injil bagi orang lain. Dan untuk diri kita sendiri itu akan memberikan suatu bukti bahwa kita mempunyai kepercayaan diri untuk melakukan pelayanan bagi orang lain. Nah, bagaimana kita melakukan pelayanan kepada orang lain kalau kita tidak percaya kepada diri kita untuk mampu bersaksi. Nah, dan melalui pelayanan bersaksi ini kepada orang lain dan juga dalam keluarga, itu kita bawa dalam pekerjaan kita sehari-hari sebagai karyawan swasta ya. Jadi saya bawakan sajian tersebut juga bagi rekan-rekan kami yang berada di tempat kerja. Nah, kebetulan di tempat kerja kami ini mereka sangat bersimpati kepada mohon maaf ya, langsung ada saya bilang ke anggota gereja Advent. Mengapa? Karena salah satu yang tertarik dari kami sebagai anggota, bukan kami ya, tetapi kami sebagai anggota gereja Masjid Al-Ketujuh, mereka sangat suka dengan pelayanan musik kami, musik ministry, pelayanan khotbah dalam lagu. Nah, dan kebetulan beberapa waktu yang lalu kami mengundang pendeta Advent untuk boleh membawakan kesaksian melalui lagu dan bersama-sama dengan saya untuk melakukan puji-pujian, dan kami melakukan khotbah dalam lagu, dan itu menjadi kesaksian yang sangat penting bagi kami bahwa mereka begitu tertarik terhadap ministry dari gereja Advent. Mungkin itu yang kami bisa berikan. Mungkin dari istri saya ada tambahan, kami bersama. Ya, memang karena hobi seperti di pelajaran yang telah dibahas tadi, karena kita senang melakukan kegiatan tersebut sehingga menjadi hal yang menjadi kesukaan bagi kita untuk melakukan pelayanan ini dibagikan kepada orang lain. Mungkin itu ya. Ya, satu sukacita ya, kita juga bisa merasakannya. Kalau melayani bersama-sama ya, dengan ministry itu melayani itu memang suatu sukacita. Karena itu untuk menjadi kepujian bagi nama Tuhan. Iya. Baik. Dan kebetulan memang keluarga besar kami, terutama karena saya juga Sumampau, ya, kami juga punya ministry. Jadi memang pelayanan bersama keluarga itu memang luar biasa ya. Saya senang bergabung kalau setiap ada jadwal, kemudian kami sebulan sekali melayani jemaat. Jadi kalau jadwal itu tiba saya senang karena saya bisa bertemu dengan saudara-saudara saya dan kami boleh melayani satu jemaat kecil gitu, dan kami boleh saling menguatkan gitu. Dan memang rasanya luar biasa, dan dikuatkan. Apalagi kalau anak-anak kami juga bergabung, kan memang kita ajak terus anak-anak dan mereka ambil bagian. Dan saya lihat pelayanan evangelisasi yang dilakukan ini sama ya. Betul. Menyanyi ya. Iya. Dan tentunya kalau kayak tadi pergi ke pulau, mungkin Pak Donald juga mungkin berkhotbah juga pasti kan, untuk membawakan firman Tuhan, ya kan? Itu pasti evangelisasinya seperti itu. Betul gitu ya Pak Donald ya? Tadi disampaikan. Membawakan seminar, tapi dibawakan secara sederhana, yang bahasanya dimengerti oleh masyarakat yang kita layani. Betul. Baik, terima kasih. Baik, di dalam pelayanan yang dilakukan dengan ministry ini, kira-kira hal apa yang sering menjadi tantangan bagi keluarga di dalam bersaksi? Ya, karena memang kita bukan pekerjaan tetap di ministry tersebut. Karena memang waktu kita terbatas ya, jadi tidak setiap minggu atau tidak setiap bulan. Oleh karena itu, apabila ada undangan, kita sudah kontak beberapa waktu supaya tanggalnya itu bisa cocok. Oleh karena itu memang tidak, tantangan yang kami rasakan itu waktu. Kadang-kadang juga karena ada beberapa juga undangan yang datang kepada kami, tapi karena waktu juga yang tidak ada, betul juga kami harus melayani jemaat yang ada. Oleh karena itu
ada beberapa kesempatan tidak bisa mengikuti pelayanan dengan ministry bersama-sama. Tapi kalau waktu memang ada kesempatan yang bagus, kami pasti ikut bersama-sama dengan pelayanan ministry yang ada tersebut. Jadi kendalanya di waktu ya, kita mengatur schedule-nya supaya kita bisa, karena karena hobi, senang apalagi membawakan lagu-lagu di ministry tersebut. Mungkin itu. Pak Donald, ada yang mau ditambahkan Ya, mungkin? seperti Oke, baik, terima kasih. Mungkin istri saya menjelaskan bagaimana pelayanan itu secara sistematis atau dilakukan menggunakan jadwal. Tapi yang saya mau tambahkan pada malam hari ini adalah pelayanan kita juga tidak selalu bersama-sama dengan ministry, tapi di mana kita berada. Artinya dalam waktu dan tempat yang sama di mana kita berada, kita juga bisa melayani orang lain. Misalnya di tempat kerja, apa yang boleh mereka saksikan, dan salah satu contoh yang tidak perlu kita berkata-kata banyak ya, atau memberikan mungkin ayat-ayat yang berlebihan, tapi dengan perilaku kita di dalam pekerjaan kita, menyelesaikan pekerjaan kantor kita dengan tuntas, maka mereka akan melihat, oh di situ kualitas kita sebagai seorang yang selalu melayani orang lain, sehingga gambaran Kristus bisa dapat dibaca oleh orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin cuma itu sederhana yang saya mau jelaskan pada malam hari ini. Baik, terima kasih Pak Donald. Hanya terbersit di pikiran saya, pernah nggak sih keluarga Parangkarung Mambi ini, khususnya Pak Donald, Bu Susan, dan juga anak, mengalami satu situasi waktu mau melayani ini, timbul rasa malas atau jenuh. Karena kan kita masih manusia berdosa juga ini, toh. Ya kan? Pernah nggak tuh waktu mau pelayanan, aduh, capek sekali nih di pekerjaan, tapi minggu ini saya harus pergi ke pelayanan ke pulau mana gitu, atau ke satu tempat. Aduh, saya kayak nggak bisa pergi. Pernah nggak timbul selama pelayanan ini di keluarga Parangkarung Mambi ini? Terima kasih. Baik, saya akan memberikan penjelasan mengenai hal tersebut. Kebetulan ini secara pribadi saya ungkapkan ya. Kebetulan saya mempunyai alat sound system yang digunakan untuk acara-acara yang mau diadakan. Dan kebetulan teman-teman atau sahabat-sahabat saya selalu kontak ke saya. Donald, kalau boleh sound systemnya mau digunakan di KKR. Karena minggu depan atau bulan ini tanggal sekian ini akan diadakan KKR. Dan saya terbesit dalam pikiran saya, karena ini adalah suatu pelayanan yang harus saya bantu, bukan saya bantu, tapi ini merupakan dedikasi saya untuk melayani. Nah, dan saya berkorban untuk memberikan, menggunakan akan sound system saya digunakan di KKR tersebut. Dan kendalanya, tidak ada yang mengoperasikan alat tersebut. Dan saya harus Berada di setiap malam saya harus menyita jam kerja saya di kantor untuk tidak lembur, dan saya harus pergi ke KKR untuk men-setting alat tersebut supaya alat tersebut berjalan dengan baik, sehingga pendengaran pekabaran dari malam kemarin akan disampaikan dengan baik kepada para tamu dan para pendengar yang ada di sekitar bangsal tersebut. Dan ini merupakan suatu tantangan yang sangat berat. Tapi kalau tantangan ke pulau itu merupakan suatu kesukaan ya. Saya sangat suka sekali untuk pergi melayani ke pulau-pulau yang terpencil. Mengapa? Oleh karena di tempat tersebut kita dapat menyaksikan tuntunan Tuhan, pernyataan Tuhan untuk kita melakukan pekerjaan pelayanan kepada orang lain, khususnya di daerah terpencil yang belum terjangkau dengan pekabaran firman Tuhan. Mungkin cuma itu penjelasan saya, mungkin dari istri saya ada tambahan, kami persilahkan. Ya, memang secara manusiawi rasa capek itu ada kalau pelayanan
beruntun ya, beruntun. Apalagi kalau menghadapi KKR, yang seperti suami saya katakan, alat yang digunakan harus tiap malam kita setting, sementara waktu yang ada itu harus berkorban untuk pilih mau pekerjaan atau pelayanan. Kadang-kadang di situ menjadi dilema karena pekerjaan yang penting yang harus tapi pelayanan juga penting karena kita sudah komitmen. Nah, itu yang menjadi kendala. Tapi puji Tuhan dengan saat ini ya masih Tuhan berikan kesehatan, kekuatan untuk tetap melayani. Saya juga ingin mau tambahkan, jadi salah satu solusi yang kami dapati bahwa kita harus mengatur waktu sebaik-baik mungkin untuk melakukan dua hal pekerjaan secara baik untuk pekerjaan Tuhan. Jadi saya sudah menyiapkan waktu yang terbaik untuk Tuhan dan waktu juga yang terbaik untuk pekerjaan saya sebagai kepala keluarga untuk menafkahi keluarga saya. Dan ini yang Tuhan berikan kepada kami, kebijaksanaan untuk mengatur hal tersebut sehingga semua pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik, teristimewa pekerjaan Tuhan tetap berjalan dengan baik. Terima kasih. Amin. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Donald dan Ibu Susan dari keluarga Parangka Rumambi ya. Dan kita doakan selalu dalam pelayanan boleh tetap terus bersemangat. Karena kami pun kadang-kadang datang sifat itu, tapi karena pertolongan Tuhan kita jadi semangat. Betul. Ya. Saling menguatkan, tetap semangat. Melayani Tuhan itu memang gembira ya. Menyenangkan. Pada akhirnya akan merasakan suatu sukacita yang luar biasa. Iya. Selamat melayani kepada keluarga Parangka Rumambi untuk tetap semangat di dalam ministrinya ya. Baik, sebelum kita melanjutkan ke segmen berikutnya, kita akan mengikuti yang satu ini. Ya, kembali lagi di acara Obsesi Hati dan kita sudah masuk di segmen yang ketiga. Dan kita akan coba panggil lagi narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta, masih bergabung dengan kita tentunya ya. Oh iya, puji Tuhan. Oh ya, Pendeta, kami mau bertanya ini. Pendeta tadi mengikuti segmen kedua kan ya? Benar. Ya, bagaimana tanggapan Pendeta dan Ibu mengenai luar biasa ya pelayanan yang mereka lakukan itu tadi? Keluarga Parangka dan Rumambi ya. Iya, betul. Ya, kita senang kalau keluarga Rumambi ya giat di dalam pelayanan ya. Dan saya rasa itulah yang harus menjadi pengalaman daripada semua keluarga. Iya, bersama-sama anak lagi. Bersama dengan anak ya, dalam kegiatan-kegiatan evangelisasi kah, kegiatan melayani dengan musik ya, dengan peralatan yang ada ya. Dan setiap keluarga harus terlibat dalam kegiatan ini, dan coba bisa bayangkan kalau semua keluarga terlibat akan banyak sekali kemajuan yang kita peroleh. Baik. Nah, ini ada pertanyaan yang sudah masuk nih Pendeta dan Ibu Pendeta. Saya akan bacakan pertanyaan yang pertama. Bagaimana sebaiknya keluarga Kristen beradaptasi dengan budaya atau lingkungan yang mungkin tidak mendukung keyakinan mereka untuk tetap bersaksi? Oh ya, ini kadang juga suka menjadi tantangan ini. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Iya, dengan sendirinya kita harus bijaksana untuk menghindarkan hal-hal yang dapat menyinggung perasaan orang lain, ya. Tetapi kita semua bisa bersaksi melalui kebaikan, ya, melalui pelayanan masyarakat, ya, melalui keramah tamahan. Itu sama sekali
tidak terbatas kepada suatu budaya, ya. Dan saya bisa bercerita ada seorang dari Jawa Timur yang ke Bandung, ya, dan ternyata tetangganya bukanlah yang seiman, ya. Kemudian orang-orang lewat kadang-kadang tidak mau menegur mereka, ya. Tetapi ini keluarga, ya, kita sebutkanlah namanya Bapak Mulyadi, ya. Dia selamat pagi, ya, apa semua. Kemudian walaupun selalu orang itu tidak menegur sama sekali, tidak menjawab, tetapi dia tunjukkan bahwa dia baik, ya. Akhirnya, ya, ini orang yang kita sebutkan tokoh agama yang tadinya mempunyai prasangka, akhirnya katakan, bertanya sama dia, ya, selama ini saya tidak peduli, tetapi Bapak ini selalu baik dan sebagainya, apa sebabnya? Kemudian dia sampaikan, ya, oleh sebab saya adalah seorang Kristen yang percaya bahwa kita harus ramah tamah kepada orang lain, dan saya percaya bahwa kitab suci dari Bapak juga mengatakan demikian, dan dia gunakan juga ayat-ayat yang berada di kitab suci daripada Bapak tersebut, ya. Nah, itu sangat tertarik, jadi mereka bersahabat dengan baik, dan satu waktu ini tokoh agama harus pindah ke tempat yang lain, dan dia datang kepada Bapak Mulyadi, dan bisa tolong kasih itu ayat-ayat yang ada di dalam Alkitab dan juga di dalam Alkitab dari agama saya, ya. Supaya saya bisa bagikan juga kepada orang lain, ya. Jadi dia pindah, ya, sudah menjadi saksi, ya. Jadi kebaikan, keramah tamahan itu itu akan menular dan tidak terbatas kepada suatu budaya, sebab semua orang, ya, senang kalau dibaikin. Senang kalau kita berbuat baik. Kalau misalnya mengundang makan, ya, ramah tamah, pelayanan masyarakat, itu kan tidak terbatas kepada suatu suku atau kepada suatu agama. Semua orang suka untuk mendapatkan pelayanan tersebut, ya. Jadi itulah yang saya ingin sampaikan, menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Iya, betul banget, ya. Iyalah. Oke, pertanyaan berikutnya, apa tantangan utama yang dihadapi keluarga Kristen dalam memberikan kesaksian? Silakan Pendeta dan Ibu. Tantangan pertama adalah dirinya sendiri, ya, yaitu dia takut. Takut untuk bersaksi, kemudian takut untuk gagal, ya, kemudian rasa malu, ya. Itu adalah tantangan yang berada di dalam dirinya sendiri. Nah, itulah yang harus dikalahkan, yaitu menyadari bahwa ini adalah kasih Tuhan dan semua orang memerlukan keselamatan, dan kita harus siap untuk menyampaikannya kepada orang lain. Jadi tantangan dari diri sendiri, ya, itu harus diatasi. Yang kedua, ya, adalah ada kesan-kesan, misalnya di Amerika kadang-kadang menyadari bahwa masalah agama itu adalah masalah pribadi. Sebab itu kita tidak bisa secara langsung untuk menyampaikan kesaksian. Untuk itu, ya, tantangan tersebut dapat diatasi dengan, ya, keramah tamahan dan sebagainya. Sebab kita dipanggil untuk bukan hanya menjadi terang, tetapi menjadi garam dunia. Nah, apa itu jadi garam? Garam itu bisa bukan hanya memberikan rasa yang enak, tetapi bisa menyebabkan kehausan kepada firman Tuhan. Kita tidak bisa meminta itu kuda, ya, untuk minum. Ya. Kita tidak bisa paksa kuda untuk minum, tetapi apa yang dibuat oleh mereka yang pelihara kuda, dikasih garam, ya. Jadi garam itu menyebabkan haus, ya. Ya. Nah, kalau sudah haus kepada air, maka baru dia cari air, baru dia bisa minum. Nah, kekristenan harus menjadi garam dunia, yaitu dalam arti membuat kehausan kepada orang lain kepada kebenaran melalui apa? Kebaikan kita, ya. Jadi dengan keramah tamahan dan sebagainya menyebabkan mereka rindu, kenapa orang ini begini baik, ya. Maka orang rindu kepada kebenaran, dan kita bisa mengatasi tantangan tersebut
yaitu dengan kebaikan dan menyebabkan orang rindu kepada kebenaran. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Nah ini karena judul kita pada malam hari ini adalah keluarga yang bersaksi, saya ingin Pendeta dan Ibu Pendeta memberikan motivasi nih. Motivasi apa? Mungkin ya, quote and quote, pemirsa yang ada di rumah, Pendeta dan Ibu, berdalih atau beranggapan tidak seperti keluarga Parangka Rumambi tadi. Pendeta, saya menyanyi aja false. Iya. Bicara gugup, terbata-bata. Bagaimana ini mau menginjil keluarga saya ini? Nanti orang kabur semua dengar kami menyanyi ini. Atau gimana? Ada motivasi nggak? Karena seringkali keluarga beranggapan, ya sudahlah, yang penting kami masuk gereja, pulang gereja, ya sudah oke lah. Jadi karena mereka merasa mereka nggak punya talenta. Nih, gimana nih Pendeta dan Ibu? Boleh kasih motivasi? Betul. Saya mau sampaikan, kalau saya menyanyi, saya juga false. Jadi saya tidak menyanyi, tidak bersaksi dengan menyanyi, ya, kecuali nyanyi di kamar mandi. Oke. Jadi bersaksi itu tidak selamanya harus menyanyi, ya. Bersaksi sesuai itu dengan talenta masing-masing dan karunia, kesanggupan dan karunia masing-masing. Baik. Saya teringat kepada seorang dari Korea, dari Gwangju, Korea, namanya adalah Kim Hae-suk. Ya. Dia sama sekali tidak tahu untuk bersaksi, tetapi dia suka masak. Ya. Jadi dia bikin makanan vegetarian, dia undang orang-orang itu, tetangga-tetangganya untuk makan bersama. Mereka lihat, oh enak sekali ya, ini vegetarian, loh kok tidak pakai daging tetapi enak ya. Bagaimana caranya? Maka dia pun boleh memberikan ngajar demonstrasi makanan. Kemudian dia katakan, saudara-saudara mau kenapa kita vegetarian? Kita mau tinjau dari segi kesehatan. Oke. Ya. Terus diundanglah seorang pendeta yang dalam bidang kesehatan, namanya Lee Hok-bong. Oke, jadi Lee Hok-bong kasih demonstrasi, kasih keterangan tentang kesehatan. Mereka tertarik dari kesehatan kepada firman Tuhan. Kemudian apa yang terjadi? Ya, satu persatu daripada tetangganya itu terima kebenaran, ya. Dan waktu kami ketemu di Taipei di dalam satu kongres untuk pelayanan perorangan, dia sudah bawa 40 orang, ya, 40 orang. Terus waktu kami pergi ke Gwangju, ya, untuk kasih seminar, kami diundang makan juga sama dia. Saya katakan sama Kim Hae-suk, luar biasa, sudah tarik 40 orang. Terus kemudian Lee Hok-bong yang juga bersama dengan saya katakan, bukan 40, sekarang sudah 50 orang. Dan itu termasuk ada istri rektor, ada dosen dari universitas yang tertarik. Jadi yang dia buat hanyalah masak, ya. Jadi kalau orang tidak bisa menyanyi, paling sedikit bisa masak dan undang orang. Ada kegiatan yang lain. Ya. Jadi sesuai dengan karunia rohani mereka masing-masing, dengan talenta mereka. Di rumah boleh mendapatkan jawabannya dan tidak bisa berdalil lagi ya. Saya tidak bisa menyanyi, saya nggak bisa berbicara. Masak Jo. Masak Jo. Apakah bisa kita simpulkan bahwa masing-masing orang itu sebetulnya mempunyai talenta karunia rohani untuk disampaikan kepada setiap orang, ya? Betul gitu Pendeta dan Ibu? Betul begitu? Ya, semua orang. Semua orang, tidak semua orang bisa khotbah. Tidak semua orang bisa menyanyi, tetapi semua orang bisa bersaksi. Ya. Jadi bisa bersaksi, sedangkan dengan kehidupan saja yang jujur, ya, yang suka menolong orang lain, itu pun satu kesaksian, ya. Jadi sementara orang-orang suka curi waktu, kita tidak mau curi waktu, ya. Itu pun satu kesaksian. Kalau kita taat kepada peraturan, kita ramah tamah kepada orang lain, itu pun satu kesaksian. Jadi kembali,
Ya, jangan berpikir bahwa bersaksi itu ya harus selalu kasih pelajaran khotbah, Alkitab. bukan khotbah. Justru kalau kita tidak bisa kasih pelajaran Alkitab, maka kita paling sedikit bisa membawa traktat. Orang bisa belajar dari traktat ataupun daripada buku. Ya, jadi kami undang makan tetangga-tetangga. Satu waktu kami suka jalan pagi, satu keluarga tetangga kami, ya namanya siapa, Ron, ya Ron, ya. Waktu jalan dan bicara mengenai masalah kesehatan dan sebagainya, akhirnya kami katakan, oh kami ada buku yang kami bisa berikan kepada Anda. Jadi kebetulan ada buku daripada Kathleen yang dia tulis, yaitu Celebration. Ya. Waktu masih kerja dulu. Waktu masih kerja di GC, kemudian kami datang ke rumahnya, kasih buku itu. Ya, jadi buku itulah yang menjadi saksi untuk dia. Biarlah Roh Suci bekerja selagi dia baca itu buku, bahwa dia mengetahui bahwa hidup sehat itu harus dengan pertolongan Tuhan. Sebab kita punya sehat itu bukan saja exercise, bukan saja apa, tapi harus trust in God. Trust in God. Dan semua. Dan jadi itu adalah satu gambaran secara keseluruhan bagaimana untuk menjadi sehat. Nah, itu aja kita kasih sama dia, biar berdoa supaya Roh Suci bisa bekerja selagi dia membaca akan buku itu. Oke, luar biasa ya. Berarti memang setiap manusia itu mempunyai kesempatan untuk bersaksi ya. Jadi nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Nggak bisa bicara, kasih aja traktat udah. Iya. Jadi dan dari kehidupan kita masing-masing juga ya. Iya, betul. Baik, pendeta dan ibu, aduh ini pembicaraan sebenarnya sangat menarik mengenai keluarga bersaksi. Tapi kembali waktu yang membatasi kita nih, kebersamaan kita. Jadi silakan pendeta untuk closing statement-nya. Baik, kita harus ingat bahwa bersaksi adalah hal yang sangat penting. Oleh sebab ini adalah perintah daripada Alkitab. Dan kita juga tahu bahwa bersaksi maka kita mempunyai sukacita. Kita pun juga menyampaikan kasih Yesus. Kita harus dimotivasi dengan kasih Yesus dalam hidup kita. Dan kita harus ingat bahwa bersaksi itu juga membentuk tabiat kita. Dan tabiat Kristus adalah satu-satunya yang kita akan bawa ke surga. Dan tidak semua orang harus khotbah, tetapi tidak semua orang harus mengajar Alkitab, tapi semua bisa menjadi saksi yang hidup melalui kehidupan, melalui kegiatan-kegiatan keramah tamahan ataupun pelayanan kepada masyarakat. Jadi dengan demikian, maka kalau semua orang Kristen menjadi saksi yang baik, maka kita percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu akan dapat berkembang dengan sangat pesat, dan nama Tuhan dimuliakan, dan kita sendiri pun ya mempunyai sukacita dan kebahagiaan di dalam Tuhan. Oke, untuk mendoakan rangkaian acara kita pada malam hari ini, kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup. Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucapkan terima kasih karena Tuhan masih memberikan kepada kami nafas kehidupan sehingga kami dapat menyampaikan acara obsesi hati ini pada malam hari ini di Indonesia. Bagaimana kami sebagai keluarga dapat bersaksi untuk Tuhan. Biarlah kami masing-masing berterima kasih atas kasih Tuhan yang begitu besar kepada kami. Sehingga kami masing-masing, keluarga kami, anggota keluarga kami dapat bersaksi sesuai dengan talenta kami masing-masing. Dan biarlah ini dapat memberikan kesenangan bagi kami menyambut akan kasih Tuhan yang begitu besar. Sehingga pekerjaan Tuhan dapat diselesaikan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami. Kami serahkan ini demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. 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 Baik, pendeta dan ibu, terima kasih banyak. Terima kasih. Yes. Sampai jumpa. Sampai jumpa Senin depan. Ya. Salam untuk semua. Ya, sehat selalu. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah, kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang menyaksikan program acara Obsesi Hati pada malam hari ini. Dan secara khusus kepada pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf yang telah menjadi narasumber kita, terima kasih. Dan juga kepada tim Hope Channel Indonesia, teman-teman kru Hope Channel yang telah bekerja keras sehingga program malam hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal hingga pada akhirnya. Dan
kami percaya pada malam hari ini pemirsa yang di rumah terberkati oleh pembahasan yang telah dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara. Akhir kata saya Leo Sumampo. Saya Fitri Sumampau Sitorus. Saksikan terus Hope Channel Indonesia, televisi yang mengubah hidup Anda. Tuhan memberkati kita.